Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau sedikit sharing ya tentang bagaimana cara yang baik untuk mengobrol sama anak, pasangan, mungkin ya orang tua gitu. Supaya anak ini, kalau kita yang emak-emak ini ya, bisa nyaman sama orang tuanya. Karena banyak anak itu lari dari orang tuanya karena merasa nggak nyaman. Kenapa bisa begitu? Karena kadang kita merasa kita tuh cinta sama anak kita, sama pasangan kita. Tapi cara kita mungkin yang membuat mereka tidak nyaman, akhirnya mereka lari mencari kenyamanan di luar. Ini yang bahaya banget gitu ya. Ini bisa kita ciptakan kenyamanan itu. Insya Allah ini ilmu yang aku udah praktek dan insya Allah berhasil di aku ya. Ilmu dari Abah Ihsan, teknik ngobrol sama anak pasangan. Aku praktekinya ke anakku ya. Aku dulu termasuk orang tua yang mungkin kalau boleh berkata yang buruk untuk diri sendiri, ya toxic parent. Karena waktu itu aku memang belum punya ilmu sama sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah tuntun aku untuk belajar parenting ya. Bahkan dulu tuh kakak, maksudnya anak aku ya, termasuk udah di titik yang kayak muak mungkin sama aku ya gitu. Karena aku banyak ngasih tahu maksudnya gini, kayak aku tuh orangnya keras gitu loh. Ya harus A gitu, nggak mau tahu. Mungkin kalau orang nyebutnya terlalu kaku gitu, paham nggak sih teman-teman ya? Ternyata itu bisa diubah gitu, biar anak kita nyaman sama kita, mau jadiin kita ini nggak cuman orang tuanya, tapi sahabatnya, temennya. Jadi dia bisa enjoy gitu ketika ngobrol sama kita, bisa menceritakan apapun hal yang dia alami gitu ya, yang mungkin bersifat privacy sama dia, itu nggak disembunyikan dari kita orang tuanya gitu. Caranya gimana? Caranya adalah ajak ngobrol dulu sebelum dinasihatin. Jadi ajak ngomong dulu sebelum diomongin gitu loh. Tipsnya cuman itu. Tapi kalau kita nggak belajar ya, nggak punya kesadaran untuk oh iya aku harus berubah nih, gitu nggak bisa. Dan semua tentunya atas izin Allah teman-teman. Contohnya gini, kadang kita ini kan sering banget ya menghakimi tanpa tanya dulu nih. Misal anak kita nilai ujiannya nggak bagus gitu ya, kebanyakan dari kita akan mengejudge dan lebih fokus pada masalahnya daripada solusinya dan penyebabnya gitu loh. Kayak misal gini, kok bisa sih kamu tuh nilainya jelek banget, kamu kan udah ikut les, tapi kenapa hasilnya sama aja, percuma dong gitu. Pertama, itu reaksi pertama. Reaksi kedua gini, Masya Allah ujiannya udah kelar nak, alhamdulillah ya, ini nilainya menurun ya kak, nggak apa-apa deh, kamu kan juga udah berusaha nih, udah ikhtiar, udah les juga. Kira-kira kalau boleh tahu kendalanya apa sih kak, kok bisa ya, kamu kan udah effort tuh untuk maksudnya udah berusaha maksimal ikut les, tapi kok hasilnya belum memuaskan ya kak, kira-kira apa nih, ada kendala apa, boleh cerita nggak? Kira-kira teman-teman pilih yang mana, enak yang mana nih, reaksi pertama apa kedua? Yang kedua kan. Tapi kebanyakan dari kita mungkin mengalami hal yang pertama ya, melakukan hal yang pertama. Contohnya gini, ketika teman-teman masak nih buat suami gitu ya, masak makanan kesukaan suami, misalnya apa ya, nasi goreng gitu ya, biasanya enak nih,
Tapi kebetulan pas pagi itu gak enak, keasinan mungkin. Lalu suaminya bilang gini, "Bun, gimana sih orang udah lapar malah masaknya keasinan kayak gini. Ayah kan jadi gak nafsu. Bunda kan tahu ayah tuh sukanya nasi goreng. Gimana sih bisa sampai asin kayak gini? Udah masaknya lama gitu mungkin ya. Bunda kan gak cuman sekali 2 kali bikin nasi goreng, kan sering banget bikinin nasi goreng. Tahu kan nasi goreng itu kesukaan ayah. Kok bisa sih asin begini?" Sepanjang makan dibahas terus. Kira-kira nyaman gak? Reaksi kedua, "Bunda, menurut Bunda nasi gorengnya ini keasinan gak sih Bun? Kok menurut ayah keasinan ya di lidahnya ayah? Atau perasaan ayah aja? Lebih enak yang mana?" Lebih enak yang kedua kan? Tapi seringkali kita tidak mempunyai kesadaran untuk mengakui bahwa kita ini salah gitu loh. Kita lebih sering juga fokus pada kesalahan daripada mencari solusi, mencari penyebabnya masalah ini apa gitu loh. Jadi ajak ngomong dulu baru diomongin. Ya. Kebanyakan dalam rumah tangga itu yang hilang adalah obrolan-obrolan receh. Jadi setiap ngobrol itu yang diomongin masalah terus. Pusing teman-teman. Apalagi ibu-ibu ini ya, yang mungkin ibu rumah tangga gitu ya, dan suaminya kerja dari pagi sampai malam. Otomatis komunikasinya itu kan kayak kurang gitu ya. Suami pulang kerja, suami juga capek di tempat kerjanya gitu. Begitupun bunda yang menjadi ibu rumah tangga ini juga pekerjaan yang masya Allah tidak mudah gitu ya, apalagi kalau gak ada yang ngebantuin. Ya pasti akan mengeluh banyak hal, dan itu disampaikan ke suami, ke pasangan. Karena bagi bunda ya ayahlah pasangannya gitu ya, yang maksudnya menjadi tempat untuk berbagi. Tapi kadang timingnya nih yang gak tepat gitu. Suami baru pulang, istri langsung ngomel, "Ya lihat tuh anakmu nakal seharian begini begitu" gitu. Terus misal, "Ya ini uang gas habis nih. Terus ini bayar sekolah anak kamu nih, besok ujian, bayar les bla 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 bla" gitu. Itu bukan obrolan, itu masalah ya. Ngobrol itu ketika kita sama-sama enjoy gitu. Tapi kalau ngobrolin masalah itu kan kita mencari solusi ya. Ya bayangin aja kalau yang diterima pasangan kita itu hanya sebuah masalah, jadi akan pusing. Makanya banyak juga gitu ya kasus perselingkuhan yang awalnya dari ngobrol aja gitu, obrolan receh aja gitu, yang nggak didapat di rumah. Karena di rumah itu yang diomongin cuma masalah gitu. Jadi semoga bisa dipahami dulu ya teman-teman. Tipsnya adalah ajak ngomong dulu baru diomongin. Ajak ngomong ya, ngobrol. Masa susah sih ngobrol? Kayak apa sih orang kalau belum menikah itu kan ya, misal pacaran gitu ya, dia kan sering banget tuh ngomongin hal-hal receh. Mana ada sih orang pacaran yang setiap ketemu ngebahasnya kayak hutang negara atau apa yang berat-berat, kan enggak gitu loh. Tapi kenapa ketika sudah bersatu dalam ikatan yang suci, ikatan pernikahan, kenapa justru obrolan receh itu hilang gitu loh. Makanya karena nikah ini 80%-nya adalah obrolan. Yuk belajar ngobrol ya, jangan lupa.
ngomong dulu baru diomongin. Assalamualaikum.